di Brimo ini ada 2 nih fitur kris yang bisa digunakan, yaitu fitur kris pedagang dan fitur kris sebagai user untuk melakukan transaksi pembayaran. Total merchants kris BRI yang tersebar di seluruh Indonesia itu jumlahnya sudah 2,2 juta. Ini kemudian tinggal pasangkan kameranya, jadi dekatkan kameranya ke QR-nya si pedagang. Teman Kumparan, transaksi pembayaran digital atau non-tunai ini meningkat pesat di semua platform. Nah, hanya mengandalkan smartphone, kini bertransaksi jauh lebih mudah dan juga praktis. Mungkin teman Kumparan juga sudah nggak asing ya dengan jenis pembayaran yang hanya mengandalkan QR aja nih. Nah, fitur ini juga turut dikembangkan oleh aplikasi Brimo Super Apps, atau ini adalah aplikasi milik BRI yang salah satunya memiliki fitur kris. Boleh Mas saya scan? Oke, makasih Mas. Nah, sebagai bentuk layanan pembayaran, kris ini terus disosialisasikan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam mengadaptasi layanan digital perbankan. Nah, untuk mengetahui kemudahan dan keuntungan apa saja yang diberikan oleh BRI, makin mudah bertransaksi dengan kris Brimo akan menjadi pembahasan dalam To The Point kali ini bersama saya, Laras Kiranasari. Dan teman Kumparan, di sebelah saya sudah hadir Direktur Bisnis Konsumer BRI, Ibu Handayani, atau lebih akrab disapa dengan Ibu Hani. Halo Ibu Hani. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini baru merayakan Hari Kartini kan kita? Iya betul, cantik sekali Ibu Hani ya. Terima kasih. Bu senang sekali bisa ketemu lagi dengan Ibu, bisa ngobrol lagi dengan Ibu. Karena sebelumnya di To The Point sebelumnya kan kita sudah sempat ya Bu ya, kita ngobrol soal fitur-fitur unggulan yang ada di aplikasi Brimo. Nah, Bener. untuk di To The Point kali ini kita mau ngobrol lebih dalam lagi Bu soal salah satu fitur yang juga tentunya jadi unggulan di aplikasi Brimo, yaitu QRIS gitu. Betul. Nah, tapi sebelum lebih dalam kita kulik soal QRIS itu, mungkin Mbak Hani juga bisa menjelaskan ke teman Kumparan di rumah soal keunggulan dari aplikasi Brimo. Boleh diingatkan lagi nih Bu, seperti apa? Iya, jadi Brimo ini adalah salah satu aplikasi yang saat ini betul-betul gencar untuk disampaikan kepada masyarakat ya, sebagai financial super apps milik Bank BRI. Nah, keunggulannya apa? Ada 100 fitur yang sudah ada dan bisa dinikmati oleh user Brimo, masyarakat luas, untuk bisa memudahkan transaksinya. Dan tentu di sana juga ada selain untuk transaksi, juga pengaturan pengelolaan keuangan yang baik. Karena ketika masyarakat, nasabah BRI sudah mendownload Brimo, maka dengan mudah melihat semua catatan transaksinya yang dilakukan gitu ya. Dan di Brimo ini bisa menyimpan semua transaksi selama 12 bulan. Jadi ini mungkin satu-satunya mobile banking applications yang bisa menyimpan transaksi selama 12 bulan. Biasanya umumnya 3 bulanan aja. Nah, kalau dilihat dari fiturnya, terus diperbaiki atau ditambahkan fitur-fiturnya, dan yang baru saja diluncurkan beberapa waktu yang lalu adalah fitur yang mendukung pemesanan untuk bus dan shuttle bus begitu ya. Dan juga fitur yang baru juga diluncurkan adalah fitur yang terkait dengan transaksi untuk transfer atau remittances ke luar negeri. Nah, ini fitur-fitur yang tentunya harapannya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tadi sudah disinggung mengenai kris gitu. Di Brimo ini ada 2 nih fitur kris yang bisa digunakan, yaitu fitur kris pedagang
dan fitur kris sebagai user untuk melakukan transaksi pembayaran. Ini kita udah ngobrolin lebih dalam lagi nih tadi soal kris gitu ya Bu ya. Nah ini kita mungkin lebih ke soal pembeli atau konsumernya terlebih dahulu. Gimana Bu, seandainya kita lagi belanja nih ya, terus kita mau beli pakai fitur tadi pakai kris, caranya menggunakannya seperti apa sih Bu? Saya coba demokan ya. Jadi ini kebetulan di handphone saya pasti sudah ada Brimo kan ya. Jadi kalau kita buka Brimo begitu, nah automatically di dalam Brimo ini, di dalam aplikasi di bagian depan itu ada tombol kris di sini. Nah ini kemudian tinggal pasangkan kameranya, jadi dekatkan kameranya ke QR-nya si pedagang, gitu ya, atau QR yang ada di Sarinah misalnya. Di Sarinah kan ada QR-nya, baik itu QR yang barcode yang dikeluarkan dari edisi maupun barcode yang terpasang. Tinggal kita scan, maka muncullah nama dari toko tersebut, kemudian amount transaksinya berapa. Kita tinggal masukkan, kemudian kita masukkan PIN-nya kita, PIN transaksi, maka kemudian selesai sudah transaksinya dengan mudah. Praktis. Nah, selain itu di Brimo juga ada QR pedagang. Nah, QR pedagang ini harus didaftarkan sebagai merchant. Jadi kita mesti masuk ke QR pedagang. Ketika saya sudah terdaftar sebagai merchant, kemudian saya akan keluarkan QR pedagang itu. Nah, makanya ketika keluar QR pedagang, ini memudahkan ya bagi pedagang, nggak perlu lagi misalnya mereka harus memiliki alat pembayaran yang lain. Jadi atau nyiapin kembalian. Betul. Biasanya Jadi ya. tinggal ditulis nih namanya udah ada. Kemudian dimasukkan mau transaksi berapa gitu. Jadi keluarkan amount-nya. Jadi misalnya pembelinya transaksinya 100.000 gitu. 100.000, kita ketik 100.000, ya kan? Kemudian langsung, jadi kita lanjutkan nih, scan si QR-nya yang mau transaksi. Jadi kan ada QR yang di-scan dikeluarin oleh yang mau transaksi, tinggal scan pedagangnya, keluarlah angkanya transaksinya, langsung masuk ke rekening dan si pedagang bisa melihat nih langsung dari mutasinya keluar berapa transaksi yang baru terjadi. Jadi dia langsung masuk mengupdate di mutasi transaksinya. Ini menarik. Nanti kita akan lebih dalam lagi soal fitur-fitur yang bisa digunakan oleh pedagang juga dalam kris ini ya Bu ya. Betul. Nah tapi sebenarnya apakah ada maksimal atau minimum transaksinya Bu ketika kita menggunakan kris? Jadi kalau minimum nggak ada ya, jadi berapapun itu sebenarnya bisa, tetapi maksimalnya adalah 10 juta. Itu sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Saat ini maksimal transaksi untuk pembayaran dengan kris adalah 10 juta. Itu untuk satu kali pembayaran itu ya Bu ya? Satu kali pembayaran. Betul. Nah untuk saat ini tadi kan kita sudah menyinggung soal yang pedagang gitu ya, bisa digunakan menggunakan kris juga gitu teman Kumparan. Nah saat ini sudah berapa banyak merchant yang sudah kerja sama dengan BRI tentunya dan sudah bisa menggunakan pembayarannya dengan menggunakan kris ini? Ya. Kalau sampai dengan minggu lalu ya, total merchants kris BRI yang tersebar di seluruh Indonesia itu jumlahnya sudah 2,2 juta. Wow. Gitu ya. Jadi cukup agresif kita untuk bisa mengedukasi masyarakat agar betul-betul menggunakan transaksi cashless, jadi non tunai. Betul. Nah artinya kan kalau dari jumlah tadi yang Ibu sebutkan, mungkin ini ada dibagi lagi Bu, sekian porsi atau sekian kelompok ini yang untuk korporasi, sekian lagi untuk UMKM. Nah masing-masing itu ada berapa Bu? Ya. Kalau kris ini kan memang diharapkan untuk transaksi yang small ticket size ya, jadi yang transaksi yang kecil-kecil amount-nya. Karena biasanya transaksi yang besar amount-nya kadang-kadang orang ingin dicicil dan sebagainya menggunakan perangkat edisi dan berbasis kartu biasanya. Nah, karena transaksinya small ticket size memang ditujukan lebih banyak kepada merchants atau toko-toko yang sifatnya adalah UMKM. Jadi memang karena kita lihat bahwa ini kebutuhan untuk bertransaksi berbasis digital ini semakin masif, termasuk juga di nasabah UMKM, maka memang kalau kita lihat BRI menyasar nasabah-nasabah
UMKM. Luar biasa. Nah kalau sekarang kan kita syutingnya di Sarinah ya Bu, dengan tampilan baru habis direnov gitu ya. Ini keren sekali. Nah mungkin bisa disampaikan juga Bu, apa sih support dari BRI untuk mendukung UMKM khususnya yang ada di Sarinah ya, untuk mendukung produk-produk lokal yang ada di sini gitu, seperti apa Bu? Jadi kita senang sekali karena BRI bekerja sama dengan Sarinah sejak mulai awal proses pembangunannya Sarinah. Jadi kita sudah mulai tahun lalu sejak bulan Juli itu kita mempunyai program bersama dengan Sarinah Road to Grand Opening Sarinah. Nah kegiatannya banyak sekali, termasuk saat ini sudah soft opening ya, di mana kolaborasi itu banyak sekali yang kita lakukan. Nah saat ini yang kita buat dalam menjelang kemarin Ramadan dan menyambut Lebaran gitu. Jadi ada program-program bersama. Misalnya kemarin kita bilang membuat program yang bazar Bless Ramadan. Nah itu ada pemberian gimmick-gimmick seperti cashback 50.000, diskon dan sebagainya. Kemudian juga tenan-tenan Sarinah semuanya ini kalau nasabah kita berbelanja baik itu menggunakan kartu debit, kartu kredit maupun kris itu ada juga diskonnya dari mulai 10 sampai 20%. Jadi variasinya macam-macam, hampir semua tenan di Sarinah ini juga sudah bekerja sama dengan BRI untuk penggunaan kartu debit, kredit dan krisnya. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga Bu lebih spesifik ya soal kolaborasi antara BRI kemudian juga Sarinah. Ini kan sama-sama BUMN gitu istilahnya. Mungkin ada kolaborasi lain lagi yang memang saat ini sedang digaungkan gitu antara Sarinah dan BRI. Kebetulan kan kita bersama-sama sejak tahun lalu digaungkan tentang Bangga Buatan Indonesia. Nah kita bersama-sama Sarinah ini terus mendorong mengkampanyekan agar masyarakat itu bangga untuk menggunakan seluruh produk-produk buatan Indonesia. Nah Sarinah kita tahu bahwa di Sarinah ini tidak ada produk yang buatan bukan Indonesia. Jadi semuanya adalah produk buatan Indonesia. Nah jadi kita juga berkolaborasi untuk mengajak UMKM binaan BRI juga menjadi bagian dari partner untuk Sarinah untuk produk-produknya. Dan selain itu juga beberapa waktu yang lalu kita juga membuat trunk show gitu ya dengan produk-produk unggulan Sarinah yang menggunakan top designer. Jadi kita ada dengan Fotum, ada dengan Oscar Lawalata Culture dan juga ada dengan Medisi Hombing. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Selain itu kita juga ada, kita tahu di Sarinah ini tempatnya kuliner Nusantara. Jadi kita juga banyak membuat program bersama untuk di food truck dan di beberapa restoran yang betul-betul kita expose tentang keragaman kuliner Nusantara ini. Luar biasa, jadi lengkap ya. Mau cari kuliner ada, fashion juga banyak gitu ya Bu ya. Betul. Tapi yang penting ini bisa dijelasin lagi Bu, soal promonya. Tadi Ibu kan udah sempat ngomong ya promonya, tapi ini lebih spesifik lagi. Kalau misalnya kita pakai kris gitu, bisa dapat potongan atau keuntungannya apa sih buat nasabah? Tadi saya udah bilang bahwa keuntungannya bisa ada potongan harga, jadi 50.000 gitu kan ya. Misalnya nih, kemudian ada juga diskon gitu 10% sampai 20%. Nah kita punya banyak variasi karena tenannya juga beragam dan kita punya beberapa gimmick-gimmick program juga. Jadi setiap tenan promonya berbeda, tapi ada promonya. Nah ini harus dicatat, ini biasanya paling ditunggu-tunggu ya Bu ya. Benar. Nah kita tahu bersama Bu kalau nasabah BRI ini kan banyak sekali segmennya juga. Ada yang HNWI atau high net worth individual gitu ya. Kemudian ada juga yang retail tadi yang sempat Ibu sampaikan. Nah kalau untuk khusus Bu nasabah HNWI tadi dari BRI, apakah ada sarana pembayaran yang khusus spesial untuk mereka yang ditawarkan oleh BRI? Jadi kebetulan kan di Sarinah ada premium lounge nih yang tempatnya kita sekarang lagi interview ya. Nah premium lounge ini kan mengekspos produk-produk yang premium dari Sarinah. Nah
Untuk nasabah high net worth individual kita atau kita biasanya sebut nasabah prioritas dan private banking, itu ada program-program khusus untuk pembayaran menggunakan NVNet misalnya. Kemudian juga ada services yang bisa di provide kepada nasabah kita, misalnya untuk asistensi ketika mereka memilih atau membutuhkan advice gitu untuk memilih produk di premium launch ini gitu. Ini menarik sekali, ini boleh dicoba langsung pengalamannya seperti apa gitu ya Bu Hani ya. Nah kalau untuk fitur kris ini juga Bu Hani, apakah ini juga bisa digunakan di luar negeri nggak ya Bu? Misalnya kita mau keluar gitu, bisa gunain itu juga Pak? Atau seperti apa Bu? Ya, saat ini pembayaran kris cross border kita sebutnya, itu sedang dalam progress development karena ini menyangkut G2G, government to government. Nah, kalau kita lihat sekarang yang sedang sudah bersiap-siap adalah dengan Thailand, dengan Malaysia, dan harapannya juga dengan Singapura. Ini sudah bisa untuk memulai ya inisiatif melakukan cross border transaksi untuk menggunakan QR ini. Nah, tentu kita menunggu juga dari Bank Indonesia, Central Bank, kapan kita bisa bersama-sama untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain agar QR atau kris dari Indonesia ini juga bisa diterima sebagai alat pembayaran di luar negeri. Demikian juga sebaliknya. Iya, udah nggak sabar semoga bisa cepat terrealisasi Bu Hani ya. Nah, tadi kita balik lagi Bu soal pembayaran yang mungkin ataupun juga kris ini yang bisa dilakukan oleh para pedagang gitu. Bagaimana sih cara mendaftarnya biar bisa tergabung gitu Bu menggunakan fitur kris ini untuk para pedagang? Iya, biasanya para pedagang itu berhubungan dengan relation manager kita ya. Kemudian dari sana tentu harus menyampaikan detail datanya ya, dari mulai KTP, kemudian kalau perusahaan itu pasti ada tanda terdaftarnya gitu ya, kemudian menyampaikan omsetnya, dan setelah itu maka relation manager kita akan mendaftarkannya dalam application system kita. Nah setelah itu nggak sampai sehari setelah kita lakukan validasi dan sebagainya, mereka biasanya sudah bisa terdaftar, dan nanti kita lihat apakah ini cukup dengan kris atau perlu juga dengan alat edisi. Nah kalau memang dengan edisi, pastinya nanti kita butuh install untuk edisi di toko tersebut. Oke, berarti ini artinya syaratnya tidak sulit ya Bu? Nggak sulit. Mudah untuk dilengkapi. Yang penting punya KTP dan NPWP. KTP dan NPWP. Boleh dicatat, ini banyak yang mungkin teman kumparan yang mau usaha, mau menggunakan fitur kris juga boleh catat tadi ya. Hanya 2 syarat itu tadi. Nah kemudian Bu, ini soal tadi yang sudah dipenuhi syarat begitu. Selanjutnya untuk prosedurnya, mungkin kalau misalnya syarat sudah terpenuhi, mungkin prosedur ke depannya seperti apa sih Bu? Apa ada lagi kah gitu? Kalau untuk pedagang? Nanti kalau sekarang ini kan masih dengan RM kita yang mendata dan sebagainya. Ke depan setelah merchant onboarding ini sudah ada di Brimo gitu, maka nanti merchant bisa daftar sendiri menggunakan Brimo gitu ya, melalui application di Brispot kita. Jadi nanti ke depan nggak perlu lagi nunggu RM datang gitu ya. Siapapun pedagang yang ingin terdaftar sebagai merchant BRI, karena banyak sekali benefitnya ya untuk bisa menjadi merchant BRI. Tadi ada program-program bersama, diskon maupun cashback dan sebagainya. Dan kalau kita lihat user Brimo sekarang sudah 16,1 juta user. Nah ini potensi buat para pedagang untuk join menjadi merchants BRI. Betul, menarik sekali. Nah selanjutnya mungkin yang jadi pertanyaan juga baik dari konsumen ataupun juga pedagang soal fitur keamanannya Bu. Ya. Seperti apa ini untuk kris? Alhamdulillah kris ini sudah dilengkapi dengan message format yang terenkripsi dengan baik, sehingga secara security sudah mengikuti ketentuan dari standar security yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini tentu sudah memproteksi transaksi nasabah kita. Oke, jadi jangan khawatir gitu ya teman kumparan ya, keamanannya sudah terjamin. Nah ini terakhir Bu, pertanyaan untuk Ibu Hani. Selanjutnya ke depannya apa rencana dari BRI untuk melakukan pengembangan terhadap fitur kris di dalam aplikasi Brimo?
Ya, jadi tentu terus akan kita buat fitur kris ini lebih convenience baik bagi pedagang maupun bagi user yang melakukan transaksi. Jadi bagi pedagang dalam waktu dekat, kalau sebelumnya settlement-nya itu adalah H+1, jadi kalau hari transaksi hari ini, payment settlement-nya besok gitu. Nah, nanti dalam waktu dekat itu menjadi H+0. Jadi hari ini ada ulang transaksi dengan kris, hari ini juga pedagang bisa menerima pembayarannya untuk semua transaksi yang menggunakan Brimo. Jadi makanya harus download Brimo baik pedagang maupun usernya supaya transaksi menjadi lebih convenience. Pedagang juga segera menerima pembayaran tanpa menunggu 1 hari. Jadi langsung pembayaran saat itu juga. Nah, kemudian tadi transaksi kris dengan cross border, kita harapannya memang dalam waktu dekat ini juga sudah bisa direalisasikan bersama dengan Bank Indonesia. Nah, harapannya ini juga memberikan kemudahan, jadi transaksi tidak perlu susah begitu ya, cukup bawa handphone kemana-mana bisa transaksi dengan nyaman. Lebih praktis gitu ya Bu Hani ya. Terima kasih banyak Bu Hani atas waktunya. Intinya BRI terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat ya Bu, agar masyarakat ini terbiasa menggunakan transaksi digital, tidak perlu bawa cash gitu Bu ya. Bisa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, hanya tinggal buka HP, sekali klik menggunakan kris, bisa langsung di-download aplikasi Brimo kalau gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Hani atas infonya untuk teman kumparan. Dan teman kumparan tentu saja kembali tidak bosan untuk mengingatkan untuk teman kumparan yang mau menikmati juga berbagai keuntungan dari kris di Brimo ini, yuk segera download aplikasi Brimo BRI di Play Store dan juga App Store. Brimo, semua kebutuhan perbankan dalam satu aplikasi. Sekian To The Point yang berkolaborasi bersama BRI kali ini. Saya Laras Kiranasari dan juga Ibu Handayani dan juga beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.